Halo Puzzle Lover, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini saya akan bermain Sudoku dengan judul Uniquely Refined yang dibuat oleh Franks. Ya, jadi hari ini bakal sedikit berbeda ya videonya. Jadi di Sudoku ini itu sebenarnya ada sebuah teknik yang sedikit kontroversial gitu tekniknya. Dimana banyak sekali opini yang berbeda-beda gitu mengenai teknik ini. Dan nantinya saya akan coba menjelaskan opini saya mengenai teknik ini. Nama tekniknya adalah uniqueness. Dan di video hari ini juga saya akan mencoba bermain puzzle ini dua kali. Saya akan coba bermain tanpa menggunakan teknik uniqueness. Dan di yang kedua kalinya saya akan mencoba menggunakan uniqueness. Oke, mari langsung saja kita lihat peraturannya. Kalau kalian ingin bermain puzzle juga, kalian bisa cek di link deskripsi di bawah. Oke, peraturannya adalah aturan 6 kali 6 klasik Sudoku berlaku. Angka di dalam sangkar harus berjumlah sesuai dengan total yang ditunjukkan. Puzzle ini memiliki satu solusi. Ya, jadi kata-kata yang di akhir tadi sebenarnya nggak ada masalah ya kalau untuk yang video pertama ini. Itu adalah kunci untuk uniqueness-nya nanti yang akan saya coba jelaskan. Oke, yang penting kalau yang di video pertama ini, pertama kalinya angka di dalam sangkar harus berjumlah sesuai dengan yang diberikan. Jadi dua petak ini berjumlah 7, dua petak ini berjumlah 7, dua petak ini berjumlah 9, dua petak ini berjumlah 5, tiga petak ini berjumlah 10, dan seterusnya. Oke, mari langsung saja kita restart timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke ya, oke, 9 itu ada dua kemungkinan ya, antara 3 tambah 6 atau 4 tambah 5. Dua petak ini juga sama, 3 tambah 6 atau 4 tambah 5. Tapi ada 9 juga di sini ya, maka ini juga harus 36 atau 45. Dan sekarang angka 1 dan 2 di kolom ini hanya bisa di dua petak ini. Oke ya, dua petak ini berjumlah 7, maka antara 1 tambah 6 atau 2 tambah 5. Oke. Tapi kalau 7 itu ada dua kemungkinan ya. Ada tiga kemungkinan. 1 tambah 6, bisa 2 tambah 5, atau 3 tambah 4. Oh, tapi dua petak ini nggak mungkin 3 tambah 4 ya. Kalau ada 3 dan 4 di sini, maka di sini tidak bisa 3 dan 4 lagi dan berjumlah 11. Maka itu nggak mungkin. Oke, berarti dua petak ini antara 1 tambah 2, 1 tambah 6 atau 2 tambah 5. Oke. Berarti oh ya ya, oke, simpel aja sih sebenarnya. Jadi kan kalau di setiap kolom itu, di setiap baris, di setiap kolom dan di setiap box 2 kali 3 itu kita akan menggunakan angka 1 sampai 6 ya kalau di puzzle ini karena sudokunya 6 kali 6. Berarti kita kalau kita menjumlahkan seluruh angka 1 sampai 6-nya, kita akan mendapatkan jumlah 21. Di kolom ini sudah ada angka 7, sudah ada sangkar 9. Berarti kalau 21 kurang 7 kurang 9 adalah 5. Berarti dua petak ini berjumlah 5. Sehingga ya 5 itu hanya ada dua kemungkinan ya. 1 tambah 4 atau 2 tambah 3. Sama juga di sini. Berarti ini semua hanya bisa dipilih oleh 1, 2, 3, 4. Berarti kayak di box ini 5 dan 6-nya harus di sini. Oke, nice. Ini juga harus 1, 2, 3, 4. Ini saya sudah lihat sih di mana caranya akan menggunakan teknik uniqueness-nya ya. Tapi kita lihatlah nanti. Oke ya, tapi di baris ini karena tiga petak ini berjumlah 10, ini nggak mungkin 5 tambah 5 atau 6 juga sih. Karena kalau ada 5 dan 6 di sini, 5 6 pair, maka dua petak ini berjumlah 11 tanpa mengikuti petak ini juga ya untuk berjumlah 10. Jadi udah terlalu banyak. Berarti petak ini hanya bisa dipilih oleh 1 2 3 4. Dan kita punya 1 2 3 4 quadruples, maka petak ini hanya bisa berisi angka 5 atau 6. Oke, nice. Dua petak ini berjumlah 9, maka ini bukan 5 atau 6 lagi. Ya. Dua petak ini juga harus berjumlah 5 ya. Maka salah satunya harus berisi angka 1 atau 2, dan salah satunya harus berisi angka 3 atau 4. Antara 1 tambah 4 atau 2 tambah 3. Berarti kita sudah tahu angka 3 dan 4-nya bakal ada di tiga petak ini. Salah satunya harus di sini, dan salah satunya harus di sini. Maka petak ini bukan 3 atau 4 lagi. Oke, ya, dan ini bukan 1 atau 2 ya. Kalau ini 1 atau 2, dua petak ini berjumlah 3 dan kita butuh 7 di sini. Kita nggak memiliki angka 7 pada sudoku 6 kali 6. Oke, berarti ini adalah yang 3 4 dan dua petak ini berjumlah 5 tadi, maka ini harus yang 1 2. Oke. Box ini butuh 5 dan 6, maka ini adalah 5 atau 6. Oke, kita punya 5 6 pair di sini.
Dan ini bukan 1 atau 2 ya, makanya adalah 3 atau 4. Oke, saya lagi mikir mungkin mungkin nggak sih kayak oh nggak simpel aja. Ada 5 6 pair di kolom ini, ada 5 6 pair di kolom ini. Maka ini tidak bisa 1 atau 6 lagi karena dua petak ini tidak bisa berisi angka 6, tidak bisa berisi angka 5, bukan bukan 25, maka harus 3 dan 4. Nice ya. Ya. Maka ini bukan 3 atau 4 lagi. Kalau ini 5, ini harus 4, kalau ini 6, ini harus 3. Maka ya sama juga logikanya di sini ya. Maka ini adalah 3 4 pair. Oke, ini sepertinya bakal muncul banyak banget kemungkinan untuk coloring sih, tapi saya coba lihat dari segi kandidatnya dulu deh. Kalau di kolom ini kita butuh 1 dan 2. Oke, di baris ini kita juga butuh 1 dan 2. Maka di box ini kita butuh 5 dan 6. Oke, kita di box ini mungkin ya di box ini nggak mungkin kita punya salah satu petak ini harus berisi satu atau 2 ya. Maka ini bakal muncul 1 2 kayak virtual pair gitulah. Salah satunya harus di sini, salah satunya harus di sini. Maka sisanya nggak mungkin berisi angka 1 atau 2 lagi. Maka 1 dan 2 di box ini nggak mungkin di sini. Jadi hanya bisa di sini dan di sini. Oke, berarti di box ini kita butuh 5 dan 6. Hmm. Oke, mana lagi nih yang kita bisa dapatkan? Oke, mungkin kita coba coloring dulu kali ya. Kayaknya udah waktunya untuk coloring sih. Saya penasaran kalau kayak yang 3 4 mungkin nggak sih bisa dapat ya kayak bisa sih, bisa nih kayaknya bisa dapat sesuatu nih. Kita mungkin bisa mengcoloring eh apa ya, kayak posisi dari 3 atau 4 gitu. Karena dua petak ini harus berisi 3 atau 4 yang berbeda, maka kita bisa membedakan dua kandidat tersebut dengan suatu warna gitu. Ini merupakan 3 4 yang kuning, ini merupakan 3 4 yang biru. Maka kayak petak ini, karena tidak bisa 3 4 yang biru lagi, maka harus yang kuning. Ini menjadi biru, ini menjadi kuning. Dan sekarang 3 dan 4 yang kuning tidak bisa di sini oleh Sudoku, maka harus di sini. Ya, dapat dapat deduksinya nih. Kita butuh 5 6 di kolom ini, hanya bisa satu di sini dan satu di sini. Ini merupakan 3 4 yang kuning, ini merupakan 3 4 yang biru, tidak bisa kuning, maka biru yang 3 4 harus di sini. Oke, nice. Ini merupakan yang biru, ini merupakan yang 1 atau 2 ya, berarti. Dan yang 3 4 yang kuning harus di sini sekarang. Ini merupakan 1 2 yang oh ya ini merupakan 1 atau 2 untuk berjumlah 5. Oke, tapi 3 4 yang biru belum belum tahu ya kita yang mana. Ada dua petak ini dan dua petak ini, belum bisa kita resolve. Oke, mungkin kita lanjut coloring 5 atau 6 kali ya. Untuk melihat apakah kita bisa mendapatkan deduksi lainnya. Oke, kita mungkin mulai dari sini kali ya. Karena melihat, ya bolehlah. Dari dua petak ini ya. 5 atau 6-nya berisi, dua petak ini berisi 5 6 yang berbeda. Maka ini merupakan 5 6 yang hijau, ini merupakan 5 6 yang hijau, ini ungu, ini hijau, ini ungu, ini hijau. Sekarang petak ini bukan ungu, ini menjadi hijau. Ini merupakan yang ungu. Wow, nggak bisa kita resolve ternyata ya 5 6 ya. Oke, berarti bukan 5 atau 6 ternyata ya yang kita harus cari. Tapi gimana caranya kita dapat ininya? Oke, ya, 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 ya. Satu dan dua sih sepertinya ya. Kayak satu dan dua di sini nggak mungkin ya munculnya di sini. Karena kalau kalau petak ini muncul di sini, dua petak ini berjumlah 7. Dua petak ini berjumlah 7. Maka kalau di sini orange plus hijau berjumlah 7, maka dua petak ini juga harus orange plus hijau untuk berjumlah 7 dan itu nggak mungkin kan. Berarti kayak orange hanya bisa muncul di sini oleh Sudoku. Karena nggak mungkin di sini dan nggak mungkin di sini. Oke ya, berarti satu dan dua sih sepertinya yang harus kita lihat ya. Ini menjadi abu-abu dan orange. Oke, ini orange, ini abu-abu. Oke ya, berarti kita butuh ya 3 4 yang biru ya sekarang. 3 4 yang biru hanya bisa di sini. Berarti 3 4 yang biru hanya bisa di sini. Ini menjadi 5 6. 5 6 yang ungu. Ini menjadi 5 6 yang ungu. Dan ini menjadi 1 2 yang abu-abu.
Oke, sekarang kita sudah dapat semua coloringnya. Berarti sekarang kita hanya bisa memikirkan yang mana ya, yang mungkin akan nge-break simetrisnya di sini. Sebenarnya semua semua sangkar yang dua petak itu sudah oke nggak sih sebenarnya? Yang mungkin akan membedakan itu cuma yang sangkar 10 ini aja ya. Oke, dapat. Wow, keren 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 keren. Oke, kayak ungu dan abu-abu itu berjumlah 7 ya di dua petak ini. Ungu plus abu-abu harus berjumlah 7. Maka dua petak ini sudah pasti berjumlah 7. Maka untuk mendapatkan 10, kita butuh kuning yang berjumlah 3. Wow, keren 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 deduksi akhirnya. Oke, sekarang kita tahu biru merupakan yang 4. Dua petak ini berjumlah 9, maka hijau adalah yang 5. Dua petak ini berjumlah 9, maka ini adalah yang 6. Dan untuk mendapatkan 10, kita harus satu di sini. Oke ya, dan orange adalah angka 2. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video selesai yang pertama. Ya, cukup cukup menarik ya di sini softpadnya dengan menggunakan coloring dan menggunakan sedikit apa ya persamaan gitu ya, persamaan aritmatika di sini kita bisa lah untuk mendapatkan softpad yang sangat menarik, sangat seru dan cukup keren juga ya konstruksi dari puzzle ini. Dan ini tanpa menggunakan uniqueness ya kalau software yang sekarang ini. Dan sekarang saya akan coba untuk menjelaskan apa sih uniqueness itu. Oke, di sini saya akan coba untuk menjelaskan teknik uniqueness. Jadi suatu puzzle yang baik itu ya, kalau menurut saya dia pasti harus memiliki satu solusi saja ya, atau solusi yang unik. Dan puzzle yang baik juga kalau menurut saya harus memiliki logika atau pembuktian gitu ya yang adil untuk mendapatkan ke solusi tersebut. Tapi kalau di teknik uniqueness ini, dia mengambil deduksi-deduksi dengan mengasumsikan bahwa suatu puzzle memiliki solusi yang unik atau memiliki tepat satu solusi. Jadi ada kata kuncinya di situ ya, mengasumsikan. Jadi kalau misalkan contoh yang simpelnya aja ya, kalau kita lagi bermain puzzle ini gitu contohnya, dan kita memiliki kandidat seperti ini gitu. Karena puzzle ini kita mengasumsikan bahwa hanya memiliki satu solusi saja, maka petak ini tidak bisa berisi angka 1 atau 2 lagi. Karena kalau petak ini berisi angka 1 atau 2, jadinya kita akan memiliki suatu deadly pattern gitu ya, di mana kita tidak bisa menyelesaikan kandidat-kandidat ini tanpa adanya suatu varian yang lain, suatu peraturan yang lain. Jadi bisa aja kayak posisi satunya seperti ini mungkin dan duanya seperti ini, atau bisa aja kebalikannya gitu. Jadi kita hanya bisa menggunakan sudoku dan kita tidak bisa menyelesaikan dua posisi ini karena ini merupakan deadly pattern. Tapi kita juga harus sedikit hati-hati ya, karena kalau misalkan ada satu dua seperti ini gitu, kita nggak bisa mengasumsikan bahwa petak ini bukan berisi angka satu atau dua lagi. Uh, Solusi yang mungkin pada grid seperti ini bisa aja di-resolve gitu, diselesaikan oleh killer cage ini gitu. Misalkan kayak dua petak ini berjumlah 5, maka sudah pasti petak ini pasti bisa diselesaikan ya, dan nantinya akan menyelesaikan dua petak ini gitu. Jadi ini kayak sebuah informasi meta gitulah, dengan kita tahu bahwa suatu puzzle yang baik ada satu solusi, kita mengasumsikan bahwa puzzle yang memiliki solusi yang unik, jadi kita bisa melakukan deduksi-deduksi seperti itu. Atau mungkin contoh lainnya ya yang lebih sedikit kompleks. Kayak kita punya posisi seperti ini gitu. Kalau kita punya posisi yang seperti ini, kalau kita punya satu atau dua di sini, kita nggak bakal memiliki solusi yang unik lagi. Karena tidak ada ya, tidak ada baris atau kolom yang akan melihat sebentar. Ya, yang akan melihat seluruh biru atau kuning di sini gitu ya. Nggak ada peraturan lain yang akan melihat angka 1, 2 biru, nggak ada peraturan lain yang melihat angka 1, 2 kuning, dan oleh Sudoku pun juga karena seluruh petak ini melihat satu sama lain, nggak bakal bisa diselesaikan lagi gitu. Jadi ya, jadi sangat menarik banget sih kalau menurut saya teknik uniqueness ini. Cuman masalahnya karena banyak banget ya orang-orang tuh yang memiliki opini yang berbeda-beda gitu mengenai teknik uniqueness ini. Tapi kalau saya pribadi ya, teknik uniqueness ini tuh kalau menurut saya merupakan deduksi yang sangat keren banget sih.
Jadi banyak sekali logika-logika yang menarik kayak yang tadi saya tunjukkan ini ya, yang bisa ditimbulkan gitu. Tapi dengan satu kondisi sih, yaitu konteksnya adalah digunakan pada tempatnya. Jadi kayak contohnya mungkin kalau di kompetisi puzzle gitu kan ya, teknik ini bakal sangat berguna banget gitu untuk mempercepat waktu penyelesaian puzzle-nya. Dan kalau menurut saya itu nggak adil ya kalau misalkan bagi suatu setter atau pembuat puzzle dengan sengaja gitu, dengan sengaja menaruh deduksi uniqueness pada puzzle-nya. Kecuali kalau dia nggak eksplisit bahwa puzzle-nya menggunakan teknik uniqueness seperti kayak puzzle-nya Ranks ini ya. Dia memasukkan peraturan tambahan gitu dengan memberikan informasi bahwa puzzle ini memiliki satu solusi. Itu adalah salah satu cara yang cukup umum sih kalau di komunitas perpuzzlean ini ya. Kalau puzzle-nya menggunakan teknik uniqueness, dia akan mengeksplisit bahwa puzzle-nya akan memiliki satu solusi. Gitu. Jadi kalau menurut saya kalau seperti itu adil adil ya, adil dan sangat menarik sekali sih untuk bermain puzzle-nya dengan menggunakan teknik uniqueness. Oke, sekarang memasuki solve yang kedua ya, di mana kita akan mencoba menggunakan teknik uniqueness. Oke, peraturannya masih sama. Mari kita langsung saja restart timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke ya, seperti yang saya lihat sebelumnya sih ya, kalau di solvepad yang pertama tadi, saya menyadari bahwa dua petak ini nggak mungkin berisi angka 5 yang sama gitu, dari kombinasi 5 yang sama. Karena kalau ini merupakan 5 yang sama ya, satu dan 4 gitu. Sekarang kita tidak bisa menyelesaikan 1 dan 4 di seluruh petak ini ya. Antara satunya bisa seperti ini, atau empatnya seperti ini, atau kebalikannya gitu. Dan sekarang akan menimbulkan bahwa solusinya tidak unik gitu ya, tidak satu solusi. Berarti sekarang kita tahu bahwa 5 ini merupakan kombinasi yang berbeda dan kita bisa mungkin melakukan coloring, dimulai melakukan coloring. Salah satunya harus orange plus hijau, salah satunya harus kuning plus biru. Dan seluruh petak ini berisi angka yang berbeda ya. Yang salah satunya harus yang 14, salah satunya harus yang 23. Oke, tapi tadi di kolom ini harus berjumlah dua petak ini berjumlah 5, maka sekarang jumlah 5 di sini bukan yang biru plus kuning, maka harus yang orange plus hijau. Oke ya, nice. Dan ini adalah 5 dan 6 tadi ya. Maka sekarang wow, saya langsung dapet loh deduksinya kalau menggunakan teknik uniqueness ya. Sekarang petak ini bukan 5. Kalau petak ini 5, maka dua petak ini berjumlah 5. Tapi nggak mungkin dong, karena 5 di sini menandakan bahwa orange plus hijau harus berjumlah 5. Maka untuk mendapatkan dua petak ini berjumlah 5, ini harus orange plus hijau juga. Dan hijaunya bakal berulang di baris ini. Wow, langsung dapet ya deduksinya kalau di puzzle ini. Oke, berarti ini bukan 5 lagi, ini harus 6, ini harus 5. Dan dua petak ini berjumlah 4, maka harus 1 dan 3. Maka ini bukan 1 dan 3 lagi. Sekarang dua petak ini harus yang 1 dan 3. Ini adalah 24. Dan ini adalah 1, 3 yang kuning ya. Oke. 5 oleh Sudoku harus muncul di sini, di box ini. Dua petak ini berjumlah 9, maka ini harus 4. Dan sekarang 5 ini bisa kita selesaikan. Oke, ya, nice. Ya, sangat membantu banget kan ya untuk mempercepat mempercepat penyelesaian dari puzzle ini dengan menggunakan teknik uniqueness. Oke, box ini butuh angka 6. Sekarang dua petak ini tidak bisa berisi angka berjumlah 9 lagi, berjumlah 4 dan 5 lagi, maka harus yang 3 tambah 6. Dua petak ini tidak bisa berisi angka 3, maka harus 4 tambah 5. Ya, oke. Dan kolom ini butuh 1 dan 6. Baris ini butuh 1 dan 2. Oke, nice ya. Kalau dua petak ini tidak berisi 1 dan 6, maka sekarang oh ya, nggak mungkin juga sih karena ada 6 di sini ya. Kalau tadi saya mikirnya 1 dan 6, ini tidak bisa memiliki kandidat lagi. Udah, berarti yang ini harus 2 dan 5, ini menjadi 1, ini menjadi 1 dan 6. Oke, 1 harus muncul di dua petak ini, dan nggak mungkin di sini ya. Kalau ada 1 di sini, ini harus 6 dan nggak mungkin. Berarti 1 harus di sini, 1 di sini oleh Sudoku. Ada 5 melihat ke box ini, berarti ini adalah 2 atau 4. Nggak mungkin 2 di sini, atau ini bakal 5. Ini bakal 42, 45 di sini. Ini harus 3 untuk berjumlah 7. Ini harus 36, ini harus 62.
Yes, ini sudah selesai sih puzzle-nya. Ini menjadi 5 3, ini menjadi 2 dan 4. Baris ini butuh 6, baris ini butuh 3 dan 4. Dan puzzle selesai. Oke, ini adalah video solve yang kedua dengan menggunakan teknik uniqueness. Ya, sangat keren banget ya logikanya di sini. Sangat berbeda gitu dengan puzzle yang pertama. Kalau puzzle yang pertama full menggunakan coloring dan sedikit sedikit persamaan gitu ya. Kalau di teknik yang kedua ini kita langsung bisa nge-resolve dengan menandakan bahwa 5 di sini harus berbeda. Sebenarnya di 9 di sini saya juga baru nyadar sih ya. Sebenarnya dua petaknya juga harus berbeda sebenarnya ya. Tapi ternyata juga bisa kita langsung resolve gitu ketika kita sudah menyelesaikan logika-logika di bawah sini. Puzzle yang sangat luar biasa. Uh, memiliki dua softpad yang sangat menarik dan luar biasa sekali. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.